Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa ahsanal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun anda berada, dan secara khusus kepada para pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji. Dan walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini di penanggalan 19 Ramadan atau memasuki 20 Ramadan, sebab hari ini adalah hari ke-19 kita menyelesaikan puasa di bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Dan walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnat, seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang terbaik, tentunya sesuai dengan niatan kita masing-masing. Dan insyaallah taala, sebagaimana yang dimaklumi, di kesempatan ini kita akan sedikit menyebutkan tentang bagaimana meraih keutamaan daripada malam Al-Qadar, atau juga disebut dengan Lailatul Qadar. Kaum muslimin pada umumnya mengetahui bahwasanya di 10 akhir Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar, disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatun, malam, Al-Qadar, al-makna Al-Qadar, dia bermakna, disebutkan oleh para ulama, yang pertama dia bermakna kemuliaan, yang kedua dia bermakna pentakdiran, dan ada makna-makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama, dan itu sejalan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama al-mufassirin rahimahumullahu jami'an. Nah, jemaah sekalian, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang berada di bulan Ramadan, dan itu di 10 akhir Ramadan, sebagaimana yang pernah diingatkan dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencarinya. Di dalam sabda beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar di 10 akhir dari Ramadan. Di balik perintah ini menunjukkan bahwasanya ada keistimewaan, ada kekhususan pada malam tersebut, dan itu juga menunjukkan bahwasanya itu ada kemuliaan,
yang kemuliaan tersebut tentunya ya ada dan telah diterangkan oleh para ulama, ya, baik yang telah mendahului kita, yang telah meninggal, para ulama yang klasik, yang mutaqaddimin, sampai kepada para ulama yang kontemporer dan mereka yang masih hidup sampai dengan saat ini. Nah, sebelum berbicara bagaimana kita meraih kemuliaan, bagaimana kita meraih kemuliaan pada malam tersebut, mendapatkan keutamaannya, tentu kita sedikit flashback atau kilas balik dulu. Ya, apa keutamaan dan bagaimana keutamaan daripada malam Al-Qadar tersebut? Nah, kaum muslimin, ya, hadirin wal hadirat, ya, dimanapun anda berada, bahwasanya keutamaan daripada malam Al-Qadar ini sudah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam satu surah penuh. Dalam satu surah penuh, yaitu di surah yang ke-97 yang berisi 5 ayat, dan surah ini ya adalah Makkiyah, yakni diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, yaitu suratul Qadar. Nah, surah Al-Qadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Dan hu yang terdapat atau domir hu ya, yang terdapat dalam ayat ini itu maknanya adalah Al-Quran. Sehingga ya, kita bisa terjemahkan sungguhnya kami, ini Allah Subhanahu wa taala ya, telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan ini kemuliaan yang pertama ya, dari malam Al-Qadar. Apa itu? Malam tersebut Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan diturunkannya padanya kitab yang terbaik. Kitab yang terbaik, kitab yang paling mulia. Kitab yang paling terlengkap yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, untuk hamba-hambanya. Dari seluruh kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan, Al-Quran itulah yang paling termulia. Nah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Bahwasanya pada malam kemuliaan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Dari mana diturunkan? Dari Lauhil Mahfuz. Kemana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya, ke Baitul Izzah dan itu di langit dunia. Summa nazala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari as-sama'id, nanti dari Baitul Izzah di langit dunia kemudian diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan konteks dan keadaan ketika itu selama kurang lebih 23 tahun. Nah, ini kemuliaan yang pertama yang terdapat pada malam tersebut. Allah turunkan Al-Quran sejak pertama kali itu pada malam Al-Qadar. Nah, dan ayat ini juga sekaligus merinci apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah atau surah yang kedua di ayat yang 185, yaitu syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya. Di sini ayat ya global, mujmal. Tidak disebutkan dan tidak dirinci di bagian mana diturunkan atau pada hari apa, pada malam apa diturunkan Al-Quran tersebut.
Dan ini kemudian dirinci dalam surah Al-Qadar, ya. Bahkan juga disebutkan di awal-awal surah Ad-Dukhan. Nah, yang kesimpulannya bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan yang merupakan bulan yang terbaik dari seluruh bulan yang ada, dan itu diturunkan di malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang merupakan malam yang terbaik dari seluruh malam yang pernah ada. Naam, dan diturunkan kepada Rasul yang terbaik, Rasul yang termulia yang pernah ada, yaitu Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan melalui perantaraan malaikat yang terbaik atau malaikat yang termulia, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ini kemuliaan yang pertama daripada kemuliaan yang pertama daripada malam daripada malam Al-Qadar tersebut. Nah, kemudian kemuliaan yang kedua yang terdapat pada malam tersebut, malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Malam yang penuh dengan keberkahan, ya, memiliki ketenangan dan keselamatan, ya. Malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang dimaksud dengan keberkahan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama adalah kasratul khair wa dawamuh. Banyaknya kebaikan dan tetap serta kontinunya kebaikan tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Ad-Dukhan, di awal-awal surah Ad-Dukhan, di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang al-mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah, Al-Quran disifati juga dengan keberkahan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Sad ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Ini adalah kitab, ayat Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab ini mubarak, penuh dengan keberkahan. Ya, artinya memiliki kebaikan yang tetap dan kontinu. Ya. Nah, memiliki kebaikan tetap dan kontinu. Diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, yaitu malam Al-Qadar. Ya, ini kemuliaan yang kedua dari malam Al-Qadar tersebut, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Al-Qadar juga bisa disifati dengan al-barakah atau mubarakah. Nah, kemudian yang ketiga, di antara kemuliaan dari malam Al-Qadar ini, bahwasanya nilai amalan saleh itu dilipat gandakan menjadi lebih baik dari amalan 1000 bulan. Ya. Nilai amalan saleh itu dilipat gandakan menjadi lebih baik dibandingkan amalan 1000 bulan. Dan 1000 bulan ini itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Amalan soleh seseorang yang dilakukan pada malam tersebut itu lebih baik dari amalan soleh yang dilakukan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya, tanpa Lailatul Qadar. Nah, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala ketika menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, fal amalul ladzi yaqau fiha khairum minal amali fi alfi syahrin khaliyatun minha. Yaitu amalan yang dilakukan ketika Lailatul Qadar, amalan apa saja, selama itu adalah amalan saleh. Dan tentunya amalan saleh itu ada kriterianya. Ada ketentuan-ketentuan dan ada syarat-syaratnya.
Nah, maka amalan soleh apa saja yang dilakukan pada malam tersebut itu khairun, lebih baik dari amalan soleh yang dilakukan selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, ya, tanpa Lailatul Qadar. Nah, olehnya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya keutamaan tersebut sifatnya umum, yakni siapa saja kaum muslimin yang beramal di malam tersebut, maka insyaallah ia akan mendapatkan keutamaannya, dan tidak khusus untuk person atau individu tertentu saja, ya. Nah, dan juga tidak ada perbedaan apakah seorang muslim itu tahu bahwasanya ia berada di malam Lailatul Qadar apa tidak. Ya, yang menjadi iktibar adalah ketika dia melakukan amalan saleh dan itu bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nah, maka nilai amalan saleh tersebut dilipat gandakan dan itu lebih daripada lebih baik daripada amalan 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini kemuliaan yang ketiga. Nah, kemuliaan yang keempat dari malam tersebut, bahwasanya di malam tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam tersebut para malaikat itu turun. Ya, demikian pula ruh ini Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhannya, izin Rabbnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malaikat yang turun pada malam kemuliaan tersebut sangat banyak. Ya, sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Iya. Nah, sebagaimana dimaklumi pula bahwasanya tidak ada yang mampu dan bisa menghitung jumlah malaikat. Iya. Dan malaikat yang turun pada malam Al-Qadar tersebut juga demikian. Iya, sedemikian banyaknya yang turun. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah as-sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsar min adadil hasa." Sungguhnya malaikat pada malam tersebut, ya, yang ada yang turun ke muka bumi itu aktsar min adadil hasa, ya, jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan batu-batu kerikil, ya, jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan batu-batu kerikil. Nah, mengapa demikian? Sampai demikian banyak malaikat yang turun pada malam tersebut, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, yaksuru tanzilul malaika fi hadhihi al-laila likasrati barakatiha wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulul barakah war rahmah. Kata beliau, banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut, hal itu disebabkan keberkahan yang melimpah pada malam itu, dan malaikat turun bersama dengan turunnya keberkahan dan rahmat. Ya, malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Nah, dan ini kemuliaan yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ya, dari pada malam Al-Qadar tersebut, bahwasanya Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu adalah malam penentuan takdir tahunan untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullahu taala, yuqda fiha ma yakunu fis sanati ila mithliha, yakni yuqda fiha, ditetapkan pada malam tersebut, ya. Nah, ditetapkan pada malam tersebut apa-apa yang akan terjadi selama 1 tahun sampai dengan tahun berikutnya. Nah, ini kemuliaan yang kelima. Nah, kemuliaan yang keenam dari malam Al-Qadar itu, nah, yakni para malaikat pada malam tersebut senantiasa mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang melakukan ibadah. Ya, para malaikat senantiasa mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan ibadah. Nah, para malaikat itu mengucapkan salam, dan itu maknanya adalah doa keselamatan untuk mereka yang beribadah pada malam tersebut. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, taslimul malaikata lailatal qadri ala ahli al-masajid hatta yatlu'al fajr. Ya, hatta yatlu'al fajr. Bahwasanya malaikat mendoakan keselamatan. Ya, malaikat mendoakan keselamatan ketika malam al-qadar. Ya, untuk siapa? Untuk mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan terbitnya fajar. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa jemaah sekalian. Ya. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah dan Rasulnya itu telah tetapkan pada malam yang terbaik tersebut. Nah, dan kemuliaan ini ya tentunya bisa diraih oleh siapapun. Ya. Tentunya kemuliaan ini bisa diraih oleh siapapun. Nah, selama dia berusaha memaksimalkan dirinya untuk mendapatkan dan meraih kemuliaan tersebut. Ya. Untuk dipahami dan diketahui, ya, jemaah sekalian, bahwasanya ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan malam kemuliaan, ya, semua makhluk bisa mendapatkan malam tersebut. Semua makhluk bisa mendapatkan bisa mendapatkan malam tersebut. Maksudnya apa? Yakni siapapun dari kalangan makhluk hidup, baik itu manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, ya, demikian pula makhluk Allah yang lain yang Allah panjangkan usianya sampai dengan selesai bulan Ramadan, maka tentu dia mendapati malam tersebut. Entah dia menyadari ya atau tidak, entah dia tahu bahwa itu malam Al-Qadar atau tidak. Tapi selama Allah panjangkan usianya sampai dengan selesai Ramadan, maka tentu dia mendapati malam tersebut. Nah, namun yang menjadi perbedaan di sini sebenarnya adalah bukan kita mendapatinya atau tidak, ya. Kita berharap kepada Allah semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa melewati bulan Ramadan ini. Ya. Kalau kita bisa melewati bulan Ramadan ini, itu artinya kita mendapatkan malam Al-Qadar. Ya. Tetapi jemaah sekalian, yang paling penting, yang paling pokok, yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita, bahwasanya malam tersebut, karena itu adalah malam kemuliaan, ya, tentunya ya, hanya sebahagian orang saja yang bisa meraih keutamaannya. Ya. Nah, walaupun seluruh manusia dipanjangkan usianya oleh Allah melewati bulan Ramadan, tapi tidak seluruh manusia mendapatkan kemuliaan itu. Ya, tidak seluruh manusia mendapatkan kemuliaan itu. Sebab ada di antara manusia yang melewati malam tersebut, ya, tentunya dengan bertakarrub ilallah, beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk pendekatan diri dan ibadah. Nah, dan ada juga yang pada malam tersebut, iya, disibukkan dengan hal-hal yang mungkin sifatnya mubah, walaupun tidak sampai kepada tingkatan yang diharamkan. Nah, dan ada juga yang melewati malam tersebut, iya, dia melewatinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruhnya melewati malam tersebut selama Allah berikan usia panjang, iya, sampai dengan berakhirnya Ramadan. Iya. Nah, tetapi tidak semua manusia, ya, termasuk tidak semua kaum muslimin bisa mendapatkan, ya, kemuliaan atau meraih keutamaan malam Al-Qadar tersebut. Iya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang mulia, beliau dimaklumi sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadits yang sahih, bahwasanya dosa-dosa beliau itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat, ya, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ya, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan sungguh, ya, telah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Nah, ini, ya, adalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau prihatin dan kasihan terhadap suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan qiyamul lail hatta yatafattara qadamahu. Sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, mengapa mesti dilakukan lagi yang seperti ini? Ya, padahal dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Nah, jemaah sekalian, beliau bersamaan dengan dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata, ya, di penghujung Ramadan, di 10 akhir Ramadan, beliau yang paling bersemangat, ya, beliau yang paling giat untuk memaksimalkan dan mengisi malam-malam tersebut dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Nah, olehnya siapa saja yang ingin meraih kemuliaan dan keutamaan malam Al-Qadar, maka hendaknya dia mengisi 10 akhir Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Dan itu sangat diharapkan tentunya bertepatan dengan malam Al-Qadar, ya, bertepatan dengan malam Al-Qadar, ya. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah hadis-hadis menunjukkan bahwasanya malam Al-Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil? Memang benar. Nah, memang benar itu jatuh pada malam ganjil. Nah, dan itu diterangkan dalam sejumlah hadis-hadis yang, ya, hadis-hadis yang sahih. Namun, ya, kita tidak mengetahui malam ganjil yang mana. Ya, kita tidak mengetahui malam ganjil yang mana. Nah, dan seorang muslim yang cerdas tentunya, ya, dia tidak akan sekedar fokus pada hal-hal yang disebutkan demikian. Dia tentu akan fokus seluruhnya pada 10 akhir Ramadan tersebut, baik siangnya maupun malamnya. Bahkan terlebih ketika malamnya. Sebab Lailatul Qadar, Lailah itu malam. Ya, nah, malam, ya, malam Al-Qadar. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan, dengan apa kita bisa meraih keutamaan dan kemuliaan malam Al-Qadar tersebut? Maka di sini kita akan isyaratkan beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama, jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, adalah dengan meningkatkan ibadah dan lebih tekun, lebih giat lagi, plus lebih bersemangat lagi. Kenapa? Iya, sebab Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertestimoni, ya, kepada kita dengan mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh, ya, sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Iya, di 10 akhir Ramadan, iya, melebihi kesungguhan beliau, iya, dibandingkan itu di malam-malam sebelumnya. Nah, artinya apa? Iya, pada seluruh malam, ya, dan seluruh hari di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Nah, tetapi begitu memasuki 10 akhir Ramadan, beliau meningkatkan kesungguhan tersebut. Beliau lebih giat lagi, beliau lebih bersemangat lagi. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, istahabbu an yakuna ijtihaduhu fi nahariha ka ijtihadihi fi lailiha. Sangat dianjurkan untuk semangat beribadah di siang hari di 10 akhir Ramadan ini, ya, sebagaimana juga bersemangat di malam harinya. Nah, dan ucapan beliau ini dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif di halaman 204.
Dan tentunya di sini ya ibadah yang ditekankan adalah ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah yang sifatnya ya individu atau pribadi, ya. Nah, misalnya salat-salat sunat, ya, membaca Al-Qur'an, memperbanyak doa, zikir, istighfar dan yang semisal dengan itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di 10 akhir Ramadan ini hendaknya lebih fokus ibadah. Ya, lebih fokus ibadah dan menghilangkan, atau kalau tidak bisa dihilangkan, diminimalkan segala sesuatu yang bisa membuat kita terlalaikan dari perkara-perkara keduniaan. Ya, hendaknya kita lebih fokus ibadah dan mengajak kepada anggota keluarga untuk fokus beribadah. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'dharahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Nah, kemudian beliau juga menghidupkan malam-malamnya. Beliau juga menghidupkan malam-malamnya. Dan beliau juga membangunkan keluarganya. Nah, beliau juga membangunkan keluarganya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, maka tersimpul dari hal tersebut ada 4 pensifatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan di penghujung bulan Ramadan, yakni di 10 akhir Ramadan. Apa itu? Yang pertama adalah syadda mi'dharahu. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Apa maknanya? Sebahagian ulama memaknainya dengan kesungguhan dalam beribadah lebih dari biasanya. Dan para ulama yang lain menyatakan bahwasanya maksudnya adalah fokus dan meningkatkan intensitas ibadah. Dan ada di antara ulama juga menyebutkan bahwa itu maksudnya menjauhi istri, yakni tidak berhubungan suami istri dulu, selama di 10 akhir Ramadan. Dan ini juga berkaitan dengan amalan yang lain. Itu apa? Iktikaf. Sebab orang yang iktikaf tentunya tidak boleh berhubungan suami istri, kalau tidak ingin iktikafnya itu menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, dan ini kita akan sebutkan nanti insyaallah taala. Kemudian, sifat yang kedua yang Aisyah sebutkan radhiyallahu anha adalah aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Yakni membangunkan mereka mengerjakan salat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah lebih dari biasanya. Nah, kemudian Aisyah juga mensifati beliau dengan ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Kata para ulama, bahwasanya itu maksudnya Nabi begadang untuk menghabiskan sebahagian besar malamnya, mengerjakan salat dan amalan yang lainnya, seperti berzikir, berdoa, beristighfar dan yang lainnya. Dan Aisyah mensifati beliau dengan sifat yang keempat dengan yajtahidu, yakni bersungguh-sungguh. Maknanya bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan, mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan aktivitas ibadah yang itu tidak dilakukan pada malam-malam sebelumnya, yang itu tidak dilakukan pada malam-malam sebelumnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga yang juga dianjurkan dilakukan di 10 akhir Ramadan, dia juga dianjurkan di 10 akhir Ramadan,
dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu juga hukumnya sunnat, adalah melakukan iktikaf di 10 akhir Ramadan. Melakukan iktikaf di 10 akhir Ramadan. Sebagaimana yang pernah diterangkan dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, dan kemudian setelahnya istri-istri beliau yang masih hidup itu melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana dengan kondisi kita di saat ini yang berada di masa pandemi COVID-19, yang kemudian itu melahirkan aturan dari ulil amri atau pemerintah, dan aturan tersebut diaminkan oleh para ulama, yaitu untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan manusia atau mengumpulkan massa. Ya, termasuk diantaranya adalah aktivitas iktikaf. Bagaimana dengan hal ini? Maka di sini kita ingin ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, dan secara khusus di wilayah-wilayah yang telah keluar aturan-aturan dari ulil amri. Jangan anda melakukan amalan sunnat dan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan amalan sunnat dengan maksiat. Iktikaf itu amalan sunnat. Nah, iktikaf adalah amalan sunnat, tapi anda lakukan amalan sunnat dengan bermaksiat. Di mana letak maksiatnya? Letak maksiatnya sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk taat kepada ulil amri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, wahai segenap kaum mukminin, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dan ketaatan kepada ulil amri itu juga diterangkan dalam sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberikan batasan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan larangan pemerintah untuk berkumpul atau tidak mengadakan kegiatan atau acara yang mengumpulkan massa atau mengumpulkan manusia. Ini semua adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk mencegah mata rantai atau memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dan itu perkara yang ma'ruf. Itu adalah perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Maka kalau itu perkara yang ma'ruf, wajib seseorang muslim untuk mentaati ulil amrinya. Nah, dan kalau ia tidak melakukannya, itu sama artinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya untuk mentaati ulil amrinya. Makanya kita sebutkan tadi, orang yang iktikaf ngotot beriktikaf di masjid, ngotot beriktikaf di masjid, padahal pemerintah sudah melarang hal tersebut. Pemerintah sudah melarang hal tersebut, maka ini seperti yang difatwakan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, yang beliau ini adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Nah, dan juga beliau adalah imam masjid dan khatib di Masjid Kubah. Di antara fatwa beliau bahwasanya jangan kalian mendengarkan kepada para penyeru, kepada para dai yang mengajak untuk beriktikaf di masjid di masa-masa seperti ini, yang pemerintah sudah mengeluarkan aturannya, yakni tidak membolehkannya. Dan itu beliau katakan sebagai melakukan amalan sunnat dengan bermaksiat. Ini adalah suatu hal yang tidak masuk di akal bagi manusia. Kenapa? Seharusnya tidak boleh seseorang itu menempuh
amalan menempuh kemaslahatan yang itu adalah sunnat, tapi ternyata untuk merealisasikannya dia melakukan hal yang diharamkan. Apa itu? Bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan iktikaf ya, ini hanya sah dilakukan di masjid. Ya. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Ya. Nah, hanya sah dilakukan di masjid. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tetap mendapatkan pahala iktikaf. Ya. Kenapa? Sebab kita tidak iktikaf disebabkan adanya uzur, adanya halangan. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits yang sahih terhadap mereka yang berhalangan dari melakukan amalan yang merupakan kebiasaannya. Ya, amalan yang sudah biasa dilakukan, sudah rutin dia lakukan. Maka dia mendapatkan pahala tersebut di saat dia sedang beruzur. Ya, di saat dia sedang beruzur. Dan tentunya ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak pernah iktikaf atau memang jarang beriktikaf, ya. Maka mereka tidak mendapatkan keutamaan yang demikian. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang dengannya kita berharap untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam al-qadar adalah meningkatkan salatut tarawih, ya, terutama di malam-malam yang kita kuat menduga bahwasanya itu adalah malam al-qadar. Sebagaimana keutamaannya telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yakni siapa saja yang menegakkan qiyam pada malam Lailatul Qadar dan itu dilandasi dengan iman, dilandasi dengan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makna ihtisab adalah mengharapkan balasan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil sebagaimana dimaklumi bahwa amalan saleh itu di antara maslahatnya, di antara manfaat dan keutamannya adalah menggugurkan dosa-dosa kecil, ya. Nah, sebagaimana secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at, dalam surah Hud, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kejelekan-kejelekan, yakni dosa-dosa kecil. Nah, maka hendaknya kita meningkatkan salat tarawih kita. Nah, dan boleh insyaallah taala kalau kita salat tarawih kemudian nantinya juga melakukan qiyamul lail yang lain seperti tahajud. Namun tahajud ini sebelum memulainya tentunya Anda mesti tidur terlebih dahulu. Nah, tentunya Anda mesti tidur terlebih dahulu. Adapun untuk berjamaah, maka sependek pengetahuan kami yang dianjurkan berjamaah hanyalah untuk salatut tarawih, Adapun untuk salat tahajud dan yang semisalnya dari salat-salat sunnat, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah lakukan dengan sejumlah sahabat, tetapi itu tanpa perencanaan sebelumnya. Tanpa perencanaan sebelumnya. Jadi sifatnya adalah insidental. Yang boleh kita rencanakan, yang boleh kita tetapkan adalah qiyamul lail tarawih, dan itu dilakukan dengan berjamaah. Namun kalau ada seorang muslim misalnya, mungkin dia adalah pasangan suami istri yang mungkin bangun di penghujung malam atau di pertengahan malam dan mereka tidak rencanakan, yang mereka rencanakan hanyalah untuk melakukan qiyamul lail, tapi qaddar Allah mentakdirkan mereka bangun bersamaan,
dan tanpa ada perencanaan untuk melakukannya dengan berjamaah, tapi karena mereka bangunnya bersamaan, ya, nah maka insyaallah itu boleh mereka melakukannya dengan berjamaah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang dengannya kita bisa meraih kemuliaan dari malam Al-Qadar adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang terbaik di antara doa yang terbaik yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imam Tirmizi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah di dalam sunan mereka dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Nah, iya, Aisyah radhiyallahu anha, iya, itu meminta kepada Nabi. Iya, kata beliau, ya Rasulullah, ra'aita in waffaqtu lailatal qadri ma'adu. Iya, bagaimana pendapatmu kalau misalnya saya bertepatan dengan malam, saya mendapati malam Al-Qadar tersebut? Iya, apa yang mesti aku baca? Ya, nah, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takulin, hendaknya aku membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, sungguhnya engkau Maha Pemaaf, ya. Nah, lagi mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Nah, maafkanlah, iya, maafkanlah aku. Dan doa ini dilakukan dengan sendiri-sendiri, bukan dengan berjamaah. Kenapa? Sebab tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan dan mencontohkan doa ini dengan berjamaah. Nah, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini kita ingin ingatkan pula bahwasanya ada tambahan lafaz yang kadang disebutkan oleh sebahagian kaum muslimin ketika membaca doa ini, yaitu tambahan karim, ya, setelah kalimat afun. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, tambahan ini jemaah sekalian, ya, sepertinya adalah mudrajah, ya, mudraj atau tambahan, entah itu dari penerbit atau, ya, yang menulis ulang, ya, kitab Sunan At-Tirmizi. Sebab kenapa? Di naskah-naskah Sunan At-Tirmizi sebelumnya yang dijadikan acuan itu tidak terdapat lafaz itu, ya, tidak terdapat lafaz itu. Kemudian yang kedua, Al-Imam An-Nasa'i, ya, yang juga meriwayatkan sama dengan Imam Tirmizi dengan jalur periwayatan yang sama dari guru yang sama, yaitu Imam Qutaibah ibn Sa'id, itu tidak menyebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, tidak menyebutkan kalimat Al-Karim. Ya, makanya ini dikritik oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya, ketika menyebutkan hal tersebut. Ya, maka dengan demikian hendaknya tidak perlu kita menambahkan hal tersebut, walaupun secara makna itu bagus, ya, tetapi yang sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah dengan Allahumma innaka afuwun, ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa hanya doa itu saja yang Nabi ajarkan? Ya, nah, tidak diajarkan doa-doa yang lain. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi adalah Nabi yang terbaik, ya. Nah, dan istri beliau adalah manusia yang terbaik pula. Sebagaimana para sahabat beliau adalah manusia yang terbaik. Beliau tentunya mengajarkan yang terbaik untuk istri-istri beliau. Nah, beliau tentunya mengajarkan yang terbaik untuk istri-istri beliau. Nah, dan kita sangat butuh, ya, sangat butuh pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga menunjukkan bahwasanya permohonan atau doa supaya kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah itu termasuk doa yang terbaik. Itu termasuk doa yang terbaik, sebab itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
Nah, nah, kita sudah banyak melakukan ibadah di 10 akhir Ramadan. Ternyata doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya, Engkau adalah maaf, mencintai pemaafan, maafkan aku. Ya. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, bahwasanya, ya, dengan hal tersebut ibadah-ibadah yang kita lakukan ini masih sangat minim, ya. Masih sangat minim, belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian, apakah hanya dengan doa ini saja kita, ya, kita berdoa? Apakah tidak boleh dengan doa-doa yang lainnya? Nah, Asy-Syaikh Shalih atau Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan anggota Hay'ah Kibarul Ulama, yaitu anggota Hay'ah Kibarul Ulama, yakni badan atau lembaga, ya, yang beranggotakan ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar yang berada di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah atau Kerajaan Saudi Arabia. Ketika beliau ditanya terkait dengan doa tersebut, ya, apakah hanya doa tersebut yang dibaca? Maka beliau katakan, ya, wa yukarriru hadha ad-du'a wa ma tayassara ma'ahu min al-ad'iyati as-salihati. Nah, beliau katakan hendaknya doa ini terus dia ulang dia baca. Ya. Doa ini terus dia ulang dia baca, dan juga membaca, ya, doa-doa yang lain yang mudah untuk dia baca. Nah, dan itu doa yang mengandung kebaikan. Iya. Wal adiyatu katsir walhamdulillah, kata beliau. Dan doa-doa itu banyak. Ya, segala puji bagi Allah. Wal adiyatu al-Qur'aniyah wal adiyatu an-nabawiyah aw ma yassara Allah min ad-du'a al-wafiq min al-kitab was sunnah. Apakah doa tersebut bersumber dari Al-Qur'an, ataukah doa tersebut bersumber dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah doa-doa yang mudah dan dia ketahui, naam, dan itu sesuai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sehingga kesimpulannya, iya, boleh seseorang itu berdoa dengan doa-doa yang lain, tentunya sesuai dengan hajat dan kebutuhan dia, dan itu sangat banyak contohnya dalam Al-Quran, ya, dan juga dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau ada orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan doa tersebut, maka, ya, insyaallah taala itu tidak mengapa. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini, ya, beberapa amalan yang bisa kita lakukan di 10 akhir Ramadan untuk meraih keutamaan dan kemuliaan malam Al-Qadar tersebut, ya. Dan siapa yang hampa, ya, atau minim daripada amalan-amalan tersebut, maka jangan mencela dirinya sendiri, sebab dia sendiri yang membuat dirinya itu menjauh dari keutamaan dan kemuliaan. Allah telah memberikan, ya, keutamaan berupa momen dan waktu kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengisi momen dan waktu tersebut dengan hal-hal yang disyariatkan, dengan hal-hal yang bersifat ibadah, dengan perkara-perkara yang bentuknya adalah amalan saleh. Maka pilihannya kembali kepada kita jemaah sekalian. Apakah Anda ingin melewati malam Al-Qadar tersebut dan mendapatkan dan meraih keutamaan dan kemuliaannya, ataukah, ya, Anda melewati malam tersebut dengan tidak mendapatkan apa-apa, ataukah malah terjatuh ke dalam dosa dan maksiat? Pilihannya kembali kepada kita semua. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa memaksimalkan diri kita di 10 akhir Ramadan ini. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang ringkas ini terkait dengan bagaimana meraih keutamaan, meraih kemuliaan dari malam Al-Qadar tersebut. Nah, tentunya dengan melakukan amalan-amalan soleh yang disyariatkan. Nah, amalan-amalan soleh yang disyariatkan kita tingkatkan, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Nah, sekiranya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.